Apa yang terjadi di situ yang benar-benar Yang jadi sampai masalah segitu? utama itu. Heeh. Yang pingsan banyak, Oh, meninggal ada. Oke. ada perasaan kapok nggak untuk Nggak. Oh, langsung jawab enggak. Yakin ya? Waktu itu lebih ke mengadu nasib sih sebenarnya. Lama habis, sekarang memang harus ya nggak ada pemasukan tapi pengeluaran tiap hari. Ya, yang kecopetan lah, yang harus tidur di trotoar lah. Selamat datang di Kerja Cerita. sebuah podcast yang menceritakan kisah para pekerja dan juga suka dukanya. Bersama saya Dira. Dan saya Tommy. Pagi ini kita kedatangan teman kita yang bernama Mas Danu. Dia seorang yang bekerja sebagai event organizer dan cukup inspiratif kisahnya karena dari nol sampai seperti sekarang. Kita dengar langsung Mas Danunya. Oke, langsung aja. Hai Danu. Halo. Halo. Hai, Apa Danu, kabar? Kabar baik. Kabar baik. Tegang Alhamdulillah. banget Mas Enggak. Danu. Biasa nggak pernah ngadepin kamera ya. Oh iya. Santai biasa aja. biasa di belakang layar gitu kan, harus berhadapan Sekarang dengan di kamera. depan Jadi, layar. ternyata begini rasanya. Begini apa rasanya? Rasanya ya unpredictable. Nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Oke, mungkin Mas Danu di awal-awal boleh kenalan dulu nih, perkenalan dirinya, pekerjaannya apa, sekarang apa nih yang digeluti di pekerjaannya? Oke, baik. Terima kasih sudah diundang ke sini. Background saya sendiri sebenarnya lebih kepada event organizer. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Danu Sayogo. Danu sebenarnya nama panggung ya. Oh. Bukan nama sesungguhnya. Nama sesungguhnya sebenarnya malah Sayogo. Nah, justru banyak dari teman-teman di kalangan event yang berpikir bahwa saya ini kerja di Sayogo Enterprise karena kebetulan ada namanya IO di Surabaya itu namanya Sayogo Enterprise. Oh gitu. Jadi banyak orang khususnya vendor yang salah persepsi. Mas, selama ini nggak order di gini. Hah? Perasaan saya nggak pernah order di Surabaya gitu kan. Karena memang kita base-nya kan di Jakarta gitu. Nah, saya sendiri terjun di dunia event itu kurang lebih dari 2008 ya. Ya kurang lebih 16-17 tahun berjalan. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang mungkin nanti ke depan kita bisa share tentang seluk-beluk dan serunya di dunia event. Mungkin juga teman-teman bisa ada motivasi bagaimana caranya nanti bisa memulai usaha di dunia event. Saya pun juga masih banyak belajar, tapi dengan adanya pengalaman-pengalaman yang sering kita hadapi di setiap project, ya mungkin itu nanti kita bisa share juga ke teman-teman. Mungkin teman ada yang belum tahu nih ya, apa sih sebenarnya pekerjaan seorang event organizer? Mungkin itu boleh sedikit dijelasin deh Mas buat teman-teman di luar sana. Oke, sebenarnya pekerjaan seorang event organizer sebenarnya sama seperti namanya ya. Jadi kita nge-handle atau nge-create atau mengorganize sebuah acara. Nah, cuman di sini kan yang banyak publik juga belum banyak mengetahui bahwa event ini cakupannya banyak banget. Satu, ada wedding organizer yang memang dia menangani tentang pernikahan, kemudian ada MICE meeting, kemudian ada gathering, ada festival, kemudian ada event organizer yang memang dia hanya spesialis di otomotif, corporate, properti. Nah, begitupun juga dengan kami lebih banyak handle eventnya lebih ke event-event corporate dan spesialisnya ke properti, karena memang itu apa ya istilahnya, kita memang membentuk brand image, personal branding gitu. Jadi ada plus dan minusnya juga. Itu salah satunya. Jadi tadi berangkat dari namanya bukan Sayogo nih. Jadi apa nih nama event organizer? Kalau nama brand kami sendiri sebenarnya lebih ke Kaya Event. Sebenarnya Kaya ini adalah penggalan nama dari istri. Ya, harapannya adalah dengan memuliakan istri, dengan Kaya sendiri itu pun juga kan bagian dari doa ya. Jadi supaya ya kita benar-benar menjadi orang yang kaya dengan akan ilmu, kaya dengan project event yang nggak pernah berhenti sepanjang tahun. Amin. Luar biasa ya, memuliakan istri loh, mulia sekali loh. Amin. Oke, terus sebenarnya tadi jenis event yang banyak di handle itu lebih ke properti ya kalau untuk kayak eventnya? Ya, jadi sebenarnya kita tidak menspesialisasikan diri ke properti, karena kalau kita bicara properti, salah satu contoh tahun ini 2024 ya, properti itu kena impact karena tahun politik 2024 tahun politik, jadi banyak investor. Jadi sebenarnya bukan hanya properti, jadi semua elemen investasi baik itu dari saham, otomotif, properti, karena kita memang banyakkan properti, jadi
impact-nya banyak developer atau klien kami yang hold event. Karena memang kondisinya jualan susah. Jadi impact-nya ke kita, event juga ikut slow seperti itu. Tapi di satu sisi dengan kita spesialis handle event-nya banyak properti, yang tadi saya bilang, jadi kita punya personal branding. Jadi ketika nanti ada satu klien dia puas dengan kinerja kita, chemistry-nya dapat, kemudian dia mereferensikan ke klien atau developer lain, itu adalah salah satu benefit dari kami. Kalau spesifik bahas soal event properti itu berarti event apa yang dilakukan sama si, apakah saat penjualan atau seperti apa Mas? Oke, kalau di properti itu kan memang tujuannya adalah jualan ya. Jadi kita pun juga diuntungkan. Nah ini juga teman-teman yang pengen terjun ke dunia event, ini adalah salah satu potensi yang bagus di Indonesia karena memang Indonesia itu terkenal dengan negara seremonial. Apapun diseremoniin gitu kan. Opening, closing. Iya, gitu kan. Jadi begitupun juga dengan di dunia properti gitu kan. Jadi kayak kita ambil salah satu contoh aja apartemen ya. Apartemen untuk start mereka jualan aja mulai dari momen groundbreaking itu diseremonikan. Betul. Kemudian nanti launching tipe A nanti diseremonikan. Kemudian nanti ada grand opening nanti diseremonikan. Sampai dengan handover pun nanti diseremonikan. Ya, itu salah satu yang menguntungkan dari sisi kita gitu kan. Jadi project pasti kita nggak akan putus. Begitu juga dengan developer kayak mereka yang produknya landed ya, perumahan. Jadi cluster kan mereka nggak buka dalam satu waktu. Jadi mereka bertahap. Satu cluster karena mungkin secara quantity produknya banyak, mereka juga biasanya akan bertahap. Nah itu pasti ketika kita pegang satu developer dengan lahan yang cukup luas, itu juga nggak akan habis dalam 10 tahun dan itu potensinya luar biasa. Jangka panjang berarti Jangka ya. Panjang, betul. Itu baru satu developer, belum developer lainnya. Klien-kliennya klien repeat order ya rata-rata berarti? Banyak kan klien repeat order. Banyak kan klien repeat order, kemudian referral, jadi mereka puas karena kan lingkungannya kan itu aja. Iya, betul. Baik developer, baik perbankan, otomotif, mereka kan ada asosiasinya juga gitu kan. Jadi ketika mereka Markom pun juga mereka kan ada asosiasinya gitu kan. Jadi ketika mereka share butuh referensi gini, pasti mereka akan referensikan. Gitu. Terus mungkin boleh ceritain ya untuk event organizer sendiri hal apa sih yang paling krusial untuk dipersiapkan sebenarnya? Oke, kalau yang paling krusial yang paling dipersiapkan pada dasarnya balik lagi begini. Kalau kami tim biasanya memang selalu membiasakan diri untuk well prepared ya. Jadi baik dari A sampai Z itu memang benar-benar harus kita prepare dan double check. Jadi bukan yang cek pun juga bukan hanya satu orang, PIC lain pun juga harus wajib ikut double check supaya apa? Supaya menghindari miss, supaya menghindari hal-hal yang ternyata ada loss control sehingga nanti pada saat hari H jadi gerubukan gitu. Jadi sejauh ini hampir nggak ada yang krusial ketika untuk preparation event karena memang kita membiasakan diri untuk satu komunikasi dengan tim itu memang harus benar-benar bagus. Kemudian preparation yang tadi saya bilang dari A sampai Z memang kita harus benar-benar persiapkan. Untuk satu event tuh biasanya berapa banyak tim yang dibutuhkan, Mas? Tergantung event karena masing-masing event itu karakteristik dan kebutuhannya kan beda-beda ya. Jadi kalau kayak kita sendiri, contoh kita nge-handle sebuah launching cluster sebuah developer gitu. Jadi kita biasanya kan gali dulu nih ketika kita mau buat proposal atau konsep, kita akan gali dulu. Ini event targetnya berapa banyak audiensnya atau tamu undangan yang akan diundang. Kemudian mereka akan perlu crowd atau enggak atau dibuatnya private karena memang di event properti ini kan kita juga agak sedikit harus tahu karakteristik konsumen ya. Jadi produknya ini dia arahnya kemana, segmennya kemana. Jadi itu yang nanti kita akan menyesuaikan eventnya benar-benar harus private kah atau memang harus rame kah atau nah itu yang menentukan nanti berapa banyak tim jumlah yang terjun ke lapangan. Apa sih tantangannya di dunia event organizer? Tantangan? Pada dasarnya sejauh ini alhamdulillah nggak ada tantangan ya. Lancar-lancar ya. Lancar aja bagus dong. Karena balik lagi ke tadi, selama kita mempersiapkan diri dengan baik, kita menguasai produk yang akan kita handle, klien yang kita handle, insya Allah sih tantangan nyaris nggak ada gitu kan. Tantangannya biasanya itu sebenarnya lebih kepada klien-klien baru gitu kan. Klien-klien baru contoh
kita kan nggak bisa memprediksi dari segi payment mereka berapa lama, kemudian karakteristik atau culture perusahaannya seperti apa gitu kan, pembawaan timnya mereka itu seperti apa, itu yang tantangan-tantangan itu yang kita nggak bisa prediksi hanya dalam kurun waktu selama persiapan gitu kan, belum eksekusi bareng gitu, jadi kita belum tahu karakteristik mereka, lebih ke situ tantangannya. Tapi so far selama kita belum memahami karakteristik mereka, tapi kita mencoba untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian sebagai IO pun juga bukan hanya sebatas kita mengeksekusi acara aja, tapi kita juga harus bisa bagaimana caranya menjadi konsultan mereka gitu. Jadi kayak contoh yang simpel aja gitu kan, membedakan fungsinya sama screen dan TV gitu kan. Jadi kita harus bisa memberikan pemahaman mereka, oh Bu, kalau pakai screen memang murah, tapi secara tampilan kurang. Pakai TV tampilan lebih bagus, wording akan lebih jelas, kemudian secara harga ya so-so lah gitu kan. Jadi memang kita harus, salah satunya itu yang mesti kita bisa kuasain dan kita bisa sampaikan ke klien. Jadi, berarti biasanya kayak ngasih kayak beberapa opsi harga gitu ya Mas ya? Dengan spek yang seperti ini, harga seperti ini. Oh, akan kembali ke kliennya mau pakai yang mana gitu. Betul. Nah, misalnya sebuah event, Mas merasa ini oke berhasil atau nggak berhasil tuh patokannya apa? Kalau di kami, karena kita kebanyakan event properti, dan event properti kan kuncinya adalah jualan ya. Jadi mau tamu yang datang banyak atau sedikit, kuncinya adalah di penjualan. Jadi ketika target mereka undangan 50 orang, 50 undangan, tapi yang datang cuma 20, tapi terjadi penjualan 20-20-nya atau 20 unit. Itu berarti berhasil. Itu berhasil. Aku pikir cuma sekedar eventnya oke, puting pita selesai. Nah, ternyata tanggung jawab lebih besar lagi ya. Penjualan juga itu yang harus kita pahami juga dari karakteristik atau tujuan dari event tersebut. Ada event yang memang hanya sebatas seremonial aja, ada event yang sifatnya memang dia harus jualan. Jadi ini yang juga kaitannya dengan kita mengenai servis ya khususnya ya. Jadi kalau bicara servis atau layanan atau apa sih yang membedakan dengan event-event IO yang lain gitu kan. Kalau kita karena basicnya banyak handle event properti, tujuannya adalah jualan, jadi servis yang paling kita kedepankan adalah bagaimana caranya kita terlibat di dalam penjualan itu gitu. Jadi minimal kita mendatangkan potensial buyer gitu. Jadi kayak kita ngajak komunitas atau bikin sesuatu lah intinya yang bagaimana caranya orang yang kita undang ini punya potensi untuk beli produk di situ. Walaupun itu sebenarnya bukan ranahnya IO ya, bukan ranahnya IO. Tapi saat bikin rundown acara mungkin ada hal-hal yang emang akan relate ke penjualan gitu kali ya? Ya bisa kurang lebih seperti itu. Pengaruh ke tamu yang akan datang nanti buat beli atau enggak gitu ya? Betul. Oh lumayan ini ya, aku pikir cuma sekedar acara aja. Sekedar eksekusi acara ya. Ya memang itu salah satu yang akhirnya sampai dengan saat ini ada satu klien kita, boleh sebut merek ya? Boleh. Salah satunya Medland, itu developer ternama, dia punya banyak project di area penyangga Jakarta. Saya lupa ada berapa project, kita hampir semuanya project kita handle untuk setiap eventnya. Itu kita handle dari 2010 sampai dengan sekarang. Berarti loyal. Salah satu loyal konsumen kita. 14 tahun ya. 14 tahun. 14 tahun loh. Sustain berarti usaha ini Mas ya? Kenapa? Sustainable berarti usahanya ya? Pernah nggak sih dapat klien yang rese gitu misalnya? Klien rese? Serese apa gitu kalau pernah ada? Sejauh ini kita nggak pernah, yang saya ingat ya, sepertinya nggak pernah ketemu klien rese. Tapi yang lebih kayak gini ya, lebih ke effort untuk menyamakan persepsi. Jadi salah satu contoh kita pernah ada klien, dia memang secara usia sudah cukup sudah matang dibandingkan kita gitu kan. Jadi memang dari segi pola pikirnya berbeda ya, beda generasi ya, karena betul. Kita aja juga mungkin kita dengan Gen Z, Gen Alpha. Betul. Jadi sebenarnya bukan rese, tapi memang ya kita hanya butuh effort untuk menyamakan persepsi ke meyakinkan mereka bahwa ini mungkin konsep yang lebih baru dan sesuai sama sekarang gitu kali ya. Betul. Tapi ya gitu, setelah event berlangsung, mereka event lagi dengan IO yang lain, ternyata ketemu. Tahu bedanya. Mereka tahu bedanya. Oh gitu. Oke. Menarik ya. Event yang paling berkesan apa nih? Paling berkesan?
berkesan, lagi-lagi boleh nyebut merek ya. Boleh. Kita pernah megang satu developer di timur Jakarta. Heeh. Bukan Jakarta Timur. Bukan Jakarta Timur. Timur Jakarta tuh mana ya? Dia klaimnya timur Jakarta gitu. Mekarta ya, bukan? Ya. Oh iya benar. Jadi 2017 kita cukup itu kan cukup fenomenal ya. Iya 2017. saat launching ya. Ya, jadi itu salah satu saya dan teman-teman waktu itu masih di IO yang lama, kita dikasih kesempatan untuk handle event di Mekarta yang pertama. Jadi kenapa itu berkesan, karena buat saya itu yang membuat badan saya habis. Habis kenapa? Karena saya 2 bulan nggak pulang, Oh. jadi benar-benar harus standby di sana, makan seadanya, terus kita tiap hari itu harus update. Jadi ada perubahan konsep, perubahan data, itu benar-benar kita harus standby saat itu juga. Tinggal di situ ya? Tinggal di sana juga. Dikasih tempat tinggal? Enggak, kita sewa. Kita sewa tempat juga. tinggal di daerah Cikarang, karena memang kondisinya waktu itu kan tol MBZ kan belum jadi ya, lagi proses pembangunan, jadi memang macetnya luar biasa saat itu, jadi memaksakan kita untuk ya udahlah kita kontrak di sana selama 2 bulan di Cikarang. Yang bikin terkesan adalah banyak sekali yang harus kita hadapi, karena kita harus mempersiapkan. Di sini kita bukan membangun candi, tapi kita memindahkan candi. Karena saya dapat Gimana tuh maksudnya? Candi udah ada tinggal candi ya. Kita dapat brief itu seminggu sebelumnya. Sebelum event? Sebelum event berlangsung. Ya. Wow, luar biasa bikin event Bayangkan dalam seminggu. itu Untuk berapa orang ini nih? hampir 5.000. 5.000 orang dalam seminggu, gila sih. Ya, jadi bisa dibayangkan kan bagaimana dalam minggu itu kita nggak tidur, karena harus mempersiapkan segala sesuatunya, harus mempersiapkan area dan event untuk bisa mengcover sekitar 5.000 orang. Tapi itu kan kalau nggak salah waktu zaman itu juga lokasinya belum benar-benar terbangun kan? Belum terbangun. Saat itu memang masih lahan. Masih lahan kosong, tapi memang waktu itu kita eventnya di dalam sebuah bangunan, sebuah gedung bekas supermarket gitu ya. Jadi memang secara infrastruktur bangunannya sudah ada, tinggal kita masukin aja kursi. Tapi kan layout itu kita memang benar-benar kita buat layout berdasarkan on the spot terjadi di lapangan. Jadi memang kita benar-benar kita nggak prepare, karena memang dari sisi internal klien pun juga mereka masih sifatnya meraba-raba ya, apa yang akan terjadi gitu kan. Jadi ya, jadi ya udah kita brief seminggu, dealnya tuh seminggu sebelum juga. Dealnya kapan? Kita di kontak itu hari Senin. Hari Senin, sementara eventnya hari Sabtu. Kita ikut meeting itu sampai dengan hari Selasa, hari Rabu itu ikut meeting sampai dengan jam 11 malam. Itu pun juga konsep belum matang. Sementara kita masih ada waktu Kamis, Jumat, 2 hari ya. Kamis dan Jumat gitu kan. Ini harus mempersiapkan segala sesuatunya gitu kan. Jadi kebayang kan. Tapi akhirnya eventnya berlangsung dengan baik. Alhamdulillah, ya pasti ada minusnya, pasti tetap ada kurangnya. Tapi event itu memang tidak berlangsung dalam 1 hari aja, tapi memang eventnya panjang. Jadi kita evaluasi, sambil perbaikan juga selama berjalan. Seiring waktu berjalan kita tiap hari kru kurang nambah terus, asar kurang nambah terus, seperti itu. Apa yang terjadi di situ yang benar-benar yang jadi masalah utama itu? Yang pingsan banyak, meninggal ada. Ini timnya Mas? Bukan. Lebih ke tim sales dari internal dari klien, karena memang waktu itu dia pada dasarnya waktu itu dia sakit, lagi nggak fit. Kebetulan dia ada konsumennya, dia datang saat itu, dia paksakan untuk datang, jadi memang secara kondisi fisik dari mereka juga kurang bagus. Ada perasaan kapok nggak untuk enggak? Langsung enggak. Yakin ya? Enggak. Malah buat pembelajaran mungkin ya. Itu akan jadi cerita nanti ke anak cucu ya. Karena memang itu yang tadi saya bilang, kami sudah 16 tahun tapi kita banyak belajar dari pengalaman. Jadi setiap hari ketemu klien, ketemu project itu kita belajar. Jadi 16 tahun itu buat saya masih waktu yang sedikit untuk kita belajar, karena kita selamanya belajar gitu kan. Betul. Mungkin sedikit cerita ya Tommy. Jadi sebenarnya Mas Danu ini dulu partner aku juga di event organizer sebelumnya. Jadi memang dia nggak kapok-kapok sih. Aku kan sudah ulang-ulang buat. Dira malah kapok ya kayaknya Dira kapok. Kayaknya nggak, rada nggak kuat fisik ya, lebih nggak kuat fisik.
dia nggak ada kapok-kapoknya gitu. Berarti mungkin emang di situ passion-nya kali Iya. ya. Betul. Benar-benar Jadi passion memang di situ. terjun ke dunia event itu yang dibutuhkan bukan hanya modal, tapi lebih ke passion. Dan tenaga sepertinya ya, fisik gitu. Tenaga fisik benar-benar. Ngomong soal pengalaman, gimana sih awal mulanya Mas Danu terjun ke dunia IO ini? Oke, kalau saya sebenarnya background-nya adalah dulu di radio. Oh. Jadi saya di radio di Balikpapan, grupnya Jawa Pos, waktu itu di tahun 2005-2006 sampai akhirnya 2008, kurang lebih 3 tahun di radio. Nah kebetulan waktu di radio, waktu di Balikpapan itu memang kita radio yang paling aktif untuk mencari berita. Karena memang basicnya kan Jawa Pos media besar ya, jadi memang kita radio yang aktif untuk nguber berita, kemudian isu yang lagi happening saat itu, event apa aja yang lagi ramai di Balikpapan dan sekitarnya. Akhirnya banyak kenal lah dengan IO-IO yang mereka nge-create event di Balikpapan. Jadi dari situlah kita belajar, kita ngelihat kok kayak asik ya jadi IO ya gitu. Jadi tapi belum ada rencana untuk masuk ke IO gitu saat itu ya. Saat itu gitu. Cuma memang kelihatannya seru aja sih gitu ngelihat mereka kerja gitu kan dengan HT gitu kan. Terus berarti emang suka ngatur pekerjaan kali ya? Maksudnya ya suka ngeliat HT. Kenapa nggak buka toko HT aja? Jadi 2008 akhirnya saya pindah ke Jakarta, belum terjun ke IO juga. Waktu itu lebih ke mengadu nasib sih sebenarnya. Mengadu nasib dan karena saya pikir potensi di Balikpapan kurang dibandingkan di Jakarta gitu. Jadi saya melihat itu, jadi terbanglah ke Jakarta, kemudian belum terjun ke IO, tapi waktu itu sebagai batu loncatan sebagai barista di sebuah cafe shop. Iya. Terus sudah nge-apply kemana-mana, radio di Jakarta nggak ada yang, karena penyiar di daerah tuh nggak dilirik sama radio di Jakarta. Jadi ya udahlah, mungkin bukan rezeki saya. Teman-teman IO, teman-teman manajer artis yang pernah kita wawancara di Balikpapan, semua kita kontakin, semua saya kontakin. Nggak ada yang satupun yang memberikan kesempatan. Oke, sekarang gue inget ya. Nanti kalau gue udah jadi IO, disebalik enggak ya? Nggak usah. Tapi sampai sekarang kita masih berteman baik. Akhirnya saya dapat kesempatan gabung di IO, salah satu ada teman kenalan juga waktu mereka event di Balikpapan. Kita kenalan, mereka event di sana lagi launching produk sebuah super blog di Balikpapan. Saya ngeliput, kenalan, terus dan nggak nyangka kalau ternyata di Jakarta, saya sudah pindah di Jakarta ditawarin. Ya, di situ awalnya saya ditawarin sampai akhirnya kerja 9 tahun dan ya memutuskan saya untuk mencoba untuk usaha sendiri. Tapi dalam perjalanannya dulu awal-awal merintis tuh apakah langsung smooth, lancar sampai sekarang atau ya sama aja kayak anak kecil ya, semua butuh proses. Semua butuh proses. Jadi apa aja proses yang dialami seorang Danu Sayogo ini? Banyak. Ini proses pekerjaan atau proses dari mungkin tadi kan dari awalnya bukan di IO ya sampai akhirnya tiba-tiba nyemplung ke IO. Apa yang terjadi di masa-masa itu? Oke. Jadi kalau saat itu saya pindah di Jakarta memang kan belum ada modal ya, belum ada modal skill, hanya berdasarkan pengalaman radio lokal di Balikpapan yang nggak dilirik di sini gitu. Jadi memang lebih ke ngadu nasib waktu itu. Jadi sedapatnya kerjaan yang tadi saya bilang, kerja di sebuah coffee shop. Terus sebelum kerja di coffee shop itu pun juga saya 2 bulan nganggur, 2 bulan jobless, benar-benar tabungan saya ingat banget 3,5 juta dari Balikpapan, semuanya habis. Handphone banyak waktu itu, handphone jadul, itu pun juga lama-lama habis karena memang harus ya nggak ada pemasukan tapi pengeluaran tiap hari bertahan hidup ya. Untuk bertahan hidup sampai akhirnya ya yang kecopetan lah, yang harus tidur di trotoar lah, yang harus pernah tidur di trotoar. Pernah tidur di trotoar. Ngapain? Jadi ceritanya waktu itu setelah 2 bulan nganggur, saya dapat kesempatan kerja di coffee shop dan itu kondisinya masih training ya. Training, pas mau training pun juga waktu itu kita bingung, saya bingung. Baju training kan saya nggak punya.
Heeh. harus beli baju hitam dan putih. Oh iya. Sementara duit ini tinggal 20.000 gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan? Saya waktu itu di Pasar Pulau Gadung beli baju loakan. 20.000 dapat tuh satu setel celana hitam, kemeja putih, sepatu hitam saya nebeng sama tetangga kos gitu. Hanya untuk training gitu Untuk kan. muat ya. Untuk muat. Ya sebenarnya nggak sebenarnya kegedean sih, hoplok gitu kalau dipakai. Gitu. Maaf ya jadi ketawa. Jadi oke lah, yang penting saya ada kesempatan untuk bisa ikut training 3 hari selesai, dan saya memutuskan waktu itu ngekos di Pulau Gadung, saya mau pindah ke Cikini supaya lebih dekat. Saya supaya nggak keluar ongkos Kan untuk mahal. transport. Cikini bukan Cari yang mahal ya? murah. Ada ya Cari masih yang ya? murah. Waktu itu juga Oh, ada iya. ribuan dapat. Masih dapat. Masih. Wow. Tahun berapa itu Mas Tim. Danu? 2008. Oh, 2008. itu Di belakang tim mahal persis. sih. Jadi ketika di tim itu ada latihan apalah. So dekat IKJ situ ya. Betul, samping IKJ gitu. persis. Jadi memang rumah jadul, masih ada satu. Saya lupa waktu itu dapatnya 300 sampai 350.000. Jadi masih ada satu handphone satu-satunya yang saya punya. Akhirnya saya jual. Karena kan baru training ya, belum dapat gaji. Saya jual, lakulah 300.000 untuk ngebayar kosan gitu kan. Jadi makan besok-besok gampang lah, nanti ngutang di di warteg sebelah di belakang gitu kan, atau teman gitu. Jadi saya jual, pas besoknya saya mau pakai bayar ke kosan, naiklah bajai sama teman-teman pulang habis training di coffee shop itu. Pas mau pulang, kan di bajai kan malam ya, malam kan gelap gitu kan. Jadi dompet itu udah saya siapin di atas sini. Jadi ketika turun, tas saya angkat, dompet jatuh, hilang. Jatuh dompetnya. Jatuh di bajai itu gitu. Terus saya mau waktu itu kondisinya di Sarinah. Jadi sudah turun, teman saya ambil angkot yang ke arah Ciputat 01 yang terkenal dengan pemerkosaan dan lain sebagainya, tapi sekarang udah nggak ada. Terus saya ambil angkot yang ke arah Senen karena mau nyambung ke Pulau Gadung. Nah, pas udah naik di angkot arah Senen, baru lah dompet gue mana? Nggak ada gitu kan. Jadi ada feeling gue pasti jatuh ke bajai gitu kan. Akhirnya turun di dekat Bank Indonesia, jalan kaki dari Bank Indonesia balik lagi ke Sarinah, nyamperin bajai yang tadi. Nggak ada. Bajainya banyak, cuma nggak tahu lah yang mana. Di sini ya. Tapi gue tanya satu-satu, itu bajai banyak banget dari waktu itu di situ. Iya juga sih. Jadi ya pupus deh harapan gitu kan. Jadi ya udahlah. Duduk termenung di samping Sarinah waktu itu sekitar jam 12 malam. Terus ngitungin receh gitu kan. Ini jadi nggak apa-apa. Jadi ngitungin receh gitu kan. Ada 6.000 rupiah gitu kan. 6.000 itu pun juga ribuan sama recehan 500 rupiahan yang koin-koin gitu kan. Saya pikir makan bisa, pulang ke kosan nggak bisa. Sebaliknya saya pulang ke kosan bisa, makan nggak bisa. Karena bayangkan selama 2 bulan nggak kerja, terus dapat kerjaan, jadi makan tuh nggak kepikiran untuk makan karena saking happy-nya gitu kan. Jadi pikir makan nantilah pas pulang ke kosan gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya duit 6.000 saya pertahankan. Oh, dipertahankan. Pertahankan. Okay. Terus apa yang terjadi? Akhirnya saya lihat di ujung ada tumpukan kerat teh botol. Maaf ya nyebut merek ya. Ada tumpukan pedagang teh botol di situ. Udah ditutup, memang dia udah tutup nggak jualan, cuma saya lihat ada teh botol. Ya Allah, boleh nggak ya saya nyuri gitu kan? Karena memang kondisinya benar-benar belum makan, minum pun juga terbatas gitu kan. Saya harus mempertahankan 6.000 rupiah ini. Akhirnya saya nyolong, melipir, set, bukanya nggak pakai ini, gigit. Nyolong air ya? Nyolong teh botol gitu. Itu buat nyambung hidup ya istilahnya. Terus dari situ, ya Allah maafkan saya karena memang kondisinya nggak memungkinkan gitu kan. Jadi saya tetap harus berjuang gitu. Ini kondisi orang tua belum tahu ya. Terus saya minum, ya udah tidur di kursi di taman persis di samping McD di Sarinah. Jadi jam 12 malam saya tidur sampai dengan pagi jam 6. Paginya balik lagi ke Cikini. Kenapa nggak pulang waktu itu? Pulang kemana? Pulang ke. Iya, pernah ada ke. Iya, duit kan tinggal 6.000. Pulang ke kosan bisa tapi nggak bisa makan. Balik lagi nggak bisa besok pagi buat akhirnya training. Makan di situ. Nggak makan. Jadi 6.000 itu dipakai buat apa? Dipertahankan. Buat kebutuhan. Buat jaga-jaga. Jadi gue tetap nggak makan. Tapi untuk menambah energi itu tadi nyolong teh botol. Nyolong teh botol karena ada gulanya. Karena ada gulanya gitu sampai besok pagi. Mas Danu,
Sorry, lanjut dulu. Karena paginya kan besok gue lanjut ke training Training ke lagi. berikutnya kan gitu. Jadi daripada gue bolak-balik ke kosan harus ngeluarin biaya makan lagi, ya udahlah gue paksa tidur di trotoar itu. Tapi sayangnya sekarang udah direnovasi jadi udah nggak ada kenangan gue di situ. Udah rapi sekarang Udah ya. rapi sekarang. Saat itu pernah nggak kepikiran buat, oke, aku nyerah nih, pulang lagi deh ke, nggak ya emang Karena memang sudah tujuh. atau mungkin pernah ada sampai limit tertentu, oke, gue give up dan pulang juga nggak ada kepikiran seperti itu dulu. Enggak, karena memang sudah niat gue untuk hijrah pindah ke Jakarta. Oke, pulang dalam kondisi berhasil harusnya gitu ya. Ya, itu pun juga orang tua gue kan tahunya gue di Balikpapan ya, siaran. Oh, nggak tahu pulang ke, nggak tahu ke Jakarta. Jadi selama gue 2 bulan di Jakarta itu dengan jobless, gue lari ke sana ke sini nyari kerjaan, orang tua nggak tahu. Jadi orang tua nggak tahu. Memang sekalipun di sini ada saudara, gue nggak mau nyusahin mereka. Jadi memang gue pengen berjuang sendiri gitu kan. Jadi dulu gue ingat kata-kata teman gue yang waktu di Balikpapan, waktu baru-barunya di sini lagi teleponan gitu kan. Semangat bro, nanti suatu saat lu naik Mercy kok gitu kan. Ya elah, nggak usah suatu saat, hari ini juga gue naik Mercy gitu kan. Kan bis ada bis apa Maya Sari Bakti, dulu kan masih banyak kan ada yang Mercy, ada Transjakarta juga ada Mercy. Transjakarta Mercy gitu. Jadi nggak usah nunggu sukses, sekarang juga gue udah naik. Bener juga. Oke. Kembali ke IO-nya nih, berarti kan nggak ada semacam kayak sekolah atau pembekalan ilmu khusus buat IO kan, tapi bisa ternyata. Nah mungkin ada nggak sih satu proyek atau satu proyek ya yang membuat Mas Dani yakin bahwa oke, gara-gara ini aku fokus di IO dan bisa sampai sekarang gitu. Oke, pada dasarnya benar, dunia IO itu tidak ada pembelajarannya ya, nggak ada ilmu di kuliah gitu kan. Saya pun kemarin kuliah pun juga, mohon maaf, hanya nyari ijazah gitu. Pakai nggak ilmunya? Enggak. Sedikit pun nggak ada kepake. Karena memang ilmu itu kita banyak temukan di lapangan. Jadi kalau ditanya proyek mana yang bisa memutuskan gue untuk yakin nih kerja ke dunia IO, sebenarnya nggak ada, karena memang semua proyek kita banyak belajar, semua klien kita banyak belajar, karena tipikalnya klien itu masing-masing punya karakteristik, punya culture, punya gaya komunikasi yang berbeda-beda, kemudian tipikal event pun juga begitu. Jadi itu yang banyak memberikan pelajaran buat kami gitu kan. Apalagi kalau bicara salah satu contoh kayak kita pernah handle klien Jepang gitu kan, kita banyak banget belajar dari mereka dengan segala detailnya mereka, disiplin soal waktu juga ya. Disiplin waktunya dengan mereka harus pakai timer, mereka duduk sampai dengan ke podium itu berapa detik itu harus sesuai di rundown. Jadi memang sedetail itu yang perlu kita persiapkan. Jadi memang itu salah satu bagian yang menjadi pembelajaran buat kami. Terus Mas Dani kan naik turunnya banyak banget kan, udah belasan tahun ini gitu ya. Apalagi dulu, kalau ingat dulu waktu kita masih jalan kerja sama, itu kan banyak banget hal-hal yang memang luar biasa terjadi gitu. Sampai dulu kalau mungkin boleh cerita yang kejadian dulu gitu, kita kayak rugi lumayan ya, ada kerugian ya ratusan juta lah, karena memang ininya lumayan juga di atas itu kan, secara omset nilai proyeknya juga udah miliaran gitu. Nah pada saat itu aku ingat banget si Mas Dana tuh masih ngajakin, yuk kita mulai lagi dari awal gitu. Cuma aku memang kayak ada keputusan lain gitu, ya ada beberapa pertimbangan lah, salah satunya kesehatan juga waktu itu. Tapi beliau tetap kekeh, beliau bilang kayak gue akan tetap di IO sih gitu, nggak bakal usaha lain gitu. Nah kan dari situ kita sempat jatuh tuh, kan pelan-pelan bangkit lagi gitu. Gimana tuh proses bangkit laginya gitu pada saat itu? Apalagi kalau nggak salah nggak lama dari situ kan sempat COVID juga ya. Event tuh sempat nggak ada sama sekali, hampir sama sekali nggak ada. Gimana tuh? Kalau saya tuh percaya dengan adanya personal branding ya. Jadi dan ngebentuk personal branding itu kan juga nggak cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ya. Jadi memang itu yang benar-benar harus kita perkuat gitu kan, apalagi juga nanti buat teman-teman yang mungkin mau mencoba ke dunia event ya. Jadi bagaimana caranya ngebentuk personal branding. Jadi memang dengan adanya personal branding ini
salah satu poin plus yang tadi Dira pertanyakan, ini relate banget dengan jawabannya. Jadi salah satu contoh, waktu itu saya kerja di IO yang sebelumnya gitu kan. Tapi klien ini kliknya dengan saya, bukan ke brand dari perusahaan IO-nya itu. dari IO-nya gitu. Jadi ketika saya resign, ketika saya buka brand baru, usaha baru, yang dicari tetap saya gitu. Jadi terserah lu mau brandnya apa gitu, tapi yang penting gue pakai jasa lu gitu, kasarnya kan begitu. Jadi makanya ngebentuk personal branding itu sangat penting. Kemudian bagaimana caranya membentuk chemistry dengan klien juga itu juga sangat penting. Jadi dengan adanya itu pasti nanti suatu saat klien akan datang dengan sendirinya gitu kan. Tapi juga jangan terlena dengan klien yang sudah ada gitu. Tapi bagaimana caranya juga kita tetap harus mencari klien-klien baru seperti itu. Dan secara mental sepertinya emang udah mentalnya baja ya. Dari masa muda udah bisa survive sampai sekarang kan tuh bukan sesuatu yang mudah. Bener. Apalagi belasan tahun gitu, belasan tahun. Dan buat teman-teman yang mungkin mau nyoba di usaha IO nih, kira-kira gimana sih awal mula startnya? Mungkin kalau Mas Danu kan agak spesial ya, awalnya dari radio dan lumayan agak berbeda. Mungkin buat teman-teman yang mungkin sekarang masih baru memulai dan mungkin mereka ada sekolah khusus kah atau apa? Oke, sekolah khusus mungkin kesini sudah mulai ada ya, tapi lebih kayak sertifikasi seperti itu. Tapi seberapa penting itu Mas sertifikasi? sangat penting. Gitu. Tapi balik lagi ke gini ya, balik lagi kalau memang mereka mau dapat ikan yang besar, ya artinya umpannya pun juga harus yang bagus gitu kan. Jadi contoh kalau kita mau ambil proyek-proyek pemerintahan, BUMN yang memang skalanya besar, biasanya kan kalau kita bisa masuk ke pemerintahan itu biasanya kontrak ya, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi ketika kementerian tersebut ada proyek, ada event, mereka nggak tender, mereka langsung ke IO tersebut yang memang sudah dikontrak. Begitupun juga dengan beberapa teman-teman saya di otomotif juga begitu. Jadi memang mereka udah dikontrak 3 atau 5 tahun dan sebagainya. Jadi ketika ada proyek ya mereka harus siap. Nah kalau ditanya teman-teman apa sih yang perlu disiapkan untuk terjun ke dunia event, yang penting satu adalah passion ya. Kalau nggak punya passion, balik lagi berat ya. Berat, karena ilmu kalian bisa dapat di lapangan. Ya teori mungkin mudah ya, cuman saat betul. Nah mungkin kalau saran dari saya lebih kepada ya ikut nge-crew aja dulu gitu kan. Jadi biar kenal dulu. Biar tahu ya. Seperti apa sih event gitu kan? Seperti apa sih kerjanya teman-teman IO gitu kan. Jadi merasakan dari layar paling bawah dulu gitu ya. Biar nggak masalah. Jadi mau gulung kabel dulu, angkat-angkat logistik, makanan, nganterin sana karena memang seseri itu di dunia event gitu kan. Apalagi timnya biasa tim-tim yang kocak-kocak gitu, yang solid, tim yang semuanya itu pembawaannya kocak karena memang kita mencoba untuk menghilangkan tekanan-tekanan dari eksternal dari klien gitu. Jadi dengan tim yang seru, insya Allah sih semuanya kerjaan jadi akan lebih nyaman. Berarti passion kuncinya salah satunya ya. Passion. Iya, dan harus mau belajar gitu. Harus mau belajar dari bawah ya. Nggak tiba-tiba dari atas gitu. Kadang kan banyak orang tuh cuma ngeliat udah posisinya, ini orang enak nih. Iya, mungkin kayak dia, nggak tahu kan kayak mungkin Mas Danu kalau nggak cerita kita nggak tahu awalnya gimana sesusah itu kan untuk memulai sampai di posisi sekarang. Saya dulu pun juga terjun awal mulanya ngikut teman IO di Balikpapan, event-event fashion show gitu, kompetisi. Jadi ya nge-crew, ngatur-ngatur peserta, ngangkut-ngangkutin baju peserta. Udah tahu lah kayak gimana cara flow-nya segala macam ya. Luar biasa. Mungkin ada pesan-pesan barangkali yang Mas Danu mau sampaikan untuk teman-teman yang mungkin baru mau belajar atau mau bergerak di bidang serupa. Kalau pesan menurut saya sih jangan baperan ya kalau di dunia itu ya. Jangan baperan. Biasanya emang paling sering bikin baper itu apa sih? Yang bikin sering baper adalah kebanyakan kan orang-orang di dunia event itu kan tadi saya bilang pressure-nya cukup tinggi. Jadi kadang omongannya bentak gitu ya. Jadi kalau ketika dia baperan, ditegur atau dikasih tahu untuk kepentingannya dia juga, dia baperan. Jadi kalau kayak gitu sih jangan masuk ke dunia IO. Harus mental baja. Harus mental baja. Karena kita juga ngadepin klien kan juga, ya namanya klien adalah raja. Iya. Dan beda-beda karakternya pasti ya kliennya.
Oke, mungkin terakhir, kalau misalkan barangkali nih di teman-teman ada yang mungkin nantinya Butuh. ada butuh jasanya, mungkin, boleh di-share kalau mau share, Instagram-nya Kontak atau kemana? Boleh WhatsApp-nya ya? bisa Boleh kemana? Boleh banget, banget. silahkan. Oke, boleh follow saya sih di Instagram @danusayogo atau Kaya Event Jakarta. Hmm. Kita juga ada Oke, website, tapi sekarang kayaknya lebih zamannya ke sosial media ya, Instagram. Instagram ya? Oke kalau gitu. Oke, kalau gitu Mas Danu terima kasih banyak untuk waktunya Sama-sama. Sangat ini dulu. inspiratif. Terima kasih banget. Belum semuanya. Masih Iya. banyak lagi ya. Nanti ada 2 episode ya. Boleh Bisa, berlanjut. ya, boleh nanti kita part 2. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton Kerja-Kerja Cerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.